Bilal bin Rabah dan orang-orang beriman hijrah dari Mekah ke Madinah setelah 13 tahun dakwah Islam. Keimanan, kesabaran, dan kecintaan Bilal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dia terpilih oleh Rasulullah untuk mengumandangkan azan. Seluruh kota mendengar suara indah azan yang dikumandangkan Bilal. Mereka berbondong-bondong pergi ke masjid. Suatu malam, Allah mengizinkan Nabi Muhammad untuk ke surga pada sebuah peristiwa Isra Mi'raj. Sesampainya di surga, Nabi mendengar suara. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat Jibril alaihi salam, "Suara siapakah ini?" Malaikat Jibril menjawab, "Suara Bilal sang muazin." Sekembalinya ke tengah umat, Nabi bersabda, "Bilal, engkau orang yang berbahagia." Setelah beberapa tahun di Madinah, hidup dalam kasih sayang Nabi, akhirnya masa sulit bagi Bilal tiba, yaitu wafatnya Rasulullah SAW. Bilal sangat sedih dan tidak berhenti menangis berhari-hari. Ia mencoba mengumandangkan azan kembali, tetapi ketika sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ia diselimuti kesedihan. Bercucuran air matanya, tubuhnya bergetar, bahkan sampai pingsan. Orang-orang yang mendengar juga ikut menangis dan mulai terisak. Bilal berusaha untuk menyelesaikan azannya dengan penuh kesulitan. Setelah hari itu, ia memutuskan tidak ingin mengumandangkan azan lagi. Ia tidak bisa tinggal di Madinah karena selalu sedih mengingat Rasulullah SAW. Akhirnya ia pindah ke Damaskus. Suatu saat ketika sedang tertidur, Bilal memimpikan Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpinya, Rasulullah bertanya kepadanya, "Mengapa engkau tidak mengunjungiku di Madinah?" Bilal terkejut dan terbangun karena merasa ditegur Rasulullah dalam mimpinya. Tidak menunggu lama, ia langsung bergegas menuju Madinah. Sampai di Madinah, cucu Rasulullah mengunjunginya. Bilal sangat senang berjumpa dengan mereka. Cucu Nabi meminta Bilal untuk mengumandangkan azan terakhir kalinya. Masyarakat Madinah terkejut mendengar suara yang sudah lama tidak didengarnya, yaitu suara azan Bilal. Mereka teringat pada hari-hari ketika masih ada Rasulullah SAW. Ketika mereka mendengar suara Bilal, mereka berbondong-bondong keluar rumah dengan air mata bercucuran. Setelah beberapa waktu di Madinah, akhirnya Bilal kembali ke Damaskus dan meninggal di sana pada tahun 640 Masehi. Itulah kisah Bilal bin Rabah, seseorang yang dalam tradisi jahiliyah selalu mendapat perlakuan diskriminatif. Ketika memeluk agama Islam, ia menjadi setara derajatnya dengan siapapun. Perbedaan bentuk tubuh, warna kulit, suku, ras tidak membuat seseorang mulia, tetapi ketakwaan yang akan mengantarkan manusia kepada kemuliaan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."